Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Khususnya para subscriber saya mendoakan Anda selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir melihat video saya atau masuk dalam channel saya, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video, Anda mendapatkan notifikasi di HP teman-teman semua. Terima kasih. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan sosialisasi VTube kemarin, teman-teman. Saya tahu apa yang teman-teman rasakan, khususnya para VTuber, ya. Dan mungkin sebagian Anda sudah nggak sabar lagi, sudah bosan, ya kan, wajar lah. Tetapi kita harus menghargai namanya proses, kita harus mengerti yang namanya proses, ya. Pada video saya kemarin menyampaikan kepada teman-teman khususnya VTuber bahwa kelola perasaan Anda, kelola kesabaran Anda, kelola hati Anda, karena manajemen terus berusaha dan berupaya untuk membuat semuanya ini jadi baik. Dan teman-teman, yakinlah apa yang dilakukan oleh manajemen terus berjuang. Seperti yang kita sudah dengarkan kemarin yang juga disampaikan oleh Pak Wilbert, bahwa tidak ada manajemen mengatakan bahwa VTube scam. Cuma kitalah yang kadang-kadang kurang sabar, ya. Khususnya ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh haters, mereka itu seolah-olah memberikan informasi yang benar. Padahal belum tentu itu sesuai. Menurut saya terlalu gila urusan mengurusi aplikasi-aplikasi orang, perusahaan orang, yang menurut saya ini adalah khususnya leadernya itu yang melintang ubannya itu, menurut saya dia ini terlalu gila urusan, ya, haus jabatan kayaknya, ya. Saya bilang bisa jadi haus jabatan. Nah, mana bisa seorang yang dari luar sok cerdas gitu, gimana ya, seolah-olah dia tahu semua, lalu mengatakan kepada pemilik aplikasi, lu bohong lah. Ini menurut saya tidak wajar. Dan gini teman-teman, perhatikan, bagaimanapun saya harus membahas ini karena selalu ini berlawanan. Kalau saya tidak bahas, teman-teman VTuber bisa mendengarkan. Dan gini, teman-teman VTuber khususnya harus berpikir jernih, ya. Tenang, sabar. Jangan seolah-olah terbujuk dengan seolah-olah paksaan yang dilakukan oleh TT itu, yang ada ubannya melintang di atas. Seolah-olah, wah gini. Ya kan, benar kan saya bilang begini. Dengan menggiring terus opini. Yang tadi saya bilang itu, kayaknya dia itu haus jabatan. Sepertinya, ya. Kalau terlihat dari cara-cara dia. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya apa yang ada di dalam otaknya. Kalau teman-teman melihat video saya yang dibuat jadi katanya orang stres menunggu VTube. Nah, saya mau bilang ke teman-teman semua bahwa saya tidak stres menanti VTube. Saya baik-baik saja. Kok bisanya dibilang seperti ini orang stres? Lalu itu video saya diedit. Teman-teman perhatikan ini. Bayangkan itu video saya bermain musik dengan bagus. Lalu bisanya dia buat seperti katanya orang stres. Itulah kerjaan dia yang hanya membuat segala sesuatunya jadi jelek. Teman-teman bisa baca kan? Itu otak dia. Yang saya bilang kemarin itu kerjaannya hanya provokator. Iya kan? Cocoknya jadi provokator. Video saya yang bagus-bagus main musik, lalu dibuat seperti katanya orang stres nunggu VTube. Padahal tujuan saya tidak seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang melihat video saya di
video orang tua yang ada ubahnya melintang itu, yang suka kalau dengar VTube itu, karena memang dari mulutnya dia, apa yang di otaknya itu mencerminkan sifatnya dia, kelakuan dia. Lah, gila lah, dungu lah, halu lah, bebek lah. Ya itulah gambaran dia. Manusia itu dinilai dari ngomongnya. Dan herannya, banyak sekali yang ngikut dia. Nggak ngerti saya cara berpikirnya. Ya kan? Nah, itu kerjaan dia. Yang tadinya bagus dibikin jadi jelek. Kan teman-teman bisa lihat video saya kan? Dibikin kayak seperti orang. Karena memang otak dia begitu. Cocok jadi provokator. Cocok ya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Katanya S2 ya. Ini penting sekali. Katanya S2. Tetapi selalu mengatakan orang bebek, dungu, bebek, halu, bebek, idiot. Teman-teman, saya mau tanya nih ya. Saya mau tanya, Bro Ferikunya jawab ya, Pak Wilbert atau Mr. Jack kalau lihat video saya, atau Bung Semi ya, siapa lagi? Atau pemimpin-pemimpin tertinggi negara lah, yang orang-orang pintar semua. Saya mau tanya, kalau bebek itu binatang itu, bebek itu apakah menurut kalian kita bisa mengetahui bahwa ini bebek, dungu, idiot, atau halu? Coba jawab yuk. Siapa yang bisa mengetahui bahwa bebek ini halu? Siapa? Jawab ya. Ayo orang-orang pintar, jawab. Jawab dong ya. Ada nggak? Atau dokter lah. Apakah dokter bisa tahu bahwa bebek ini halu, idiot, dungu? Nah, kalau pemikiran saya, kalau kita lihat bebek, yaitu bebek. Tetapi hanya orang-orang yang menurut saya, yang katanya cerdas, yang cerdas itu bisa mengetahui bahwa ini bebek adalah halu. Ini bebek dungu. Ya, ini bebek idiot. Jadi hebatnya mereka tuh, mereka bisa mengetahui bahwa bebek ini dungu, bebek ini halu. Baru apakah bebek itu bisa halu, itu kan berhayal tinggi. Apakah bebek itu bisa berhayal tinggi? Saya nggak ngerti ya, karena saya manusia. Saya curiga kalau saya lihat dari ciri-cirinya yang sering ngomong bebek ini, karena dia bisa bahas loh, bisa dia tahu loh, ini ada bebek dungu, ada bebek halu, ada bebek idiot. Dia bisa tahu itu. Saya curiga jangan-jangan dia yang bebek. Ya kan? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, coba lihat teman-teman, mulutnya kan yang selalu mengata-ngatai sesamanya bebek, ya kan? Padahal tidak mungkin lah kita dengan bebek itu jauh beda. Ya kan? Tidak mungkin ada DNA bebek di dalam kita. Tetapi hebatnya dia itu, cerdasnya itu, dia bisa mengetahui itu ada spesifik, ada bebek dungu, ada bebek halu, bebek idiot. Dan hanya bebek lah yang bisa menerjemahkan ini. Dan hanya bebek lah yang bisa membuat kesimpulan ini. Jadi bisa jadi orang yang berubah itu, jangan-jangan ya, dia bebek. Kalau dilihat dari ciri fisiknya, saya nggak menuduh loh, saya coba bilang, jangan-jangan dia bebek, ya kan, Bapak Ibu, gitu. Dan hanya bebek lah yang bisa menerjemahkan sifat dari bebek, iya kan? Saya nggak bisa tahu loh kalau ini ternyata ada bebek dungu, ada bebek halu, ada bebek idiot. Saya nggak tahu karena saya nggak pelajari ke sana kali ya mungkin ya. Tetapi bisa jadi hanya orang-orang atau yang bebek-bebek juga lah yang bisa menerjemahkan itu, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya, bisa jadi jangan-jangan dialah yang bebek sebenarnya, ya kan? Lihat itu mulutnya, Bapak Ibu. Nah, untuk kita membahas segala sesuatunya, saya nggak bisa mengetahui keinginan daripada semut. Saya tidak ingin mengetahui apa itu ciri-cirinya kalau burung-burung. Kalau kita nggak jadi burung. Dan tadi saya bilang, hanya bebek lah menurut saya yang bisa mengetahui spesifik ada bebek halu, bebek dungu, bebek idiot. Karena kalau saya lihat bebek, ya itu bebek. Itu aja. Ternyata yang ada ubahnya itu, yang memang ciri-cirinya sih mirip-mirip,
Bapak Ibu, ternyata dia bisa membedakan itu loh. Apakah memang dia sekolah? Ya, saya bertanya ini, sekolah, tapi kalau dia bilang jurusannya S2 IT luar negeri, terus ada MTH-nya, ada insinyurnya, kemungkinan ada jurusan sekolah BB-nya lagi. Kalau dia bisa lihat itu, ya kan? Ini membuat saya semakin sadar, oh, luar biasa cerdas memang ini. Jangan-jangan dia juga memang sekolah per bebek-bebekan. Dan bebek itu suka muncrat-muncrat, di mana-mana. Makanya waktu dia dengar VTube itu dan Vplus, selalu dia bilang, pingin aduh, ya kan? Ciri-ciri bebek-bebek lah. Aduh, luar biasa teman-teman ya. Baru saya mikir tuh, hebat betul juga ini orang. Jangan-jangan dia yang layan bebek sebenarnya. Doyan ngomong bebek. Jadi, doyan cerita bebek. Kayak kemungkinan dia sebangsa bebek. Sekali lagi, dia mengetahui spesifikasi. Ada bebek dungu, ada bebek halu, ada bebek idiot. Kan kalau teman-teman kalau lihat bebek, ada nggak di pikiran Anda ada kayak gituan? Yang tadi saya tanya. Ya kan? Jawab dong. Teman-teman tahu nggak? Ada bebek dungu, ada bebek halu, ada bebek idiot. Lalu kalau yang dia tujukan itu adalah member-member VTube, ya itu sudah sangat halu. Jadi waktu dia menyebutkan itu, dia menyebutkan kepada member dungu, halu, idiot, bebek, ya saat itu juga dia mengumbar kehaluan dia. Iya loh. Karena di mana ada manusia ber-DNA bebek, hanya orang yang halu lah yang ngomong begitu. Ya kan, terjemahkan sendiri teman-teman. Dan hebatnya banyak pendukungnya yang dukung itu. Yang katanya cerdas waktu mengatakan kepada member-member halu, ya dia mengumbar saat itu juga kehaluannya. Dia mengumbar saat itu juga kebodohannya. Ya kan? Mana ada manusia setara dengan bebek? Ini saya bilang, cerdas dari mana? Ini lulusan IT luar negeri loh. Nah ini penting teman-teman, mendasar ini. Dalam ini teman-teman, yang pertama kali lihat video saya khususnya ya. Dan pengikut-pengikutnya itu setuju dengan dia. Kalau kita bilang orang cerdas tidak mungkin mengetahui sesamanya bebek. Oh, tapi buat mereka pengikutnya itu dia bantah. Karena waktu mereka mengetahui sesamanya bebek, itu cerdas buat mereka. Ya kan? Tapi dia tidak sadar sekali lagi, waktu dia ngomong gitu mengumbar kehaluan mereka. Di mana ada manusia ber-DNA bebek, itu kan halu. Pintar ngomong ke sesamanya halu, kepada leader-leader halu, padahal waktu dia ngomong itu, mengumbar kehaluannya. Astaga. Hebat teman-teman ya. Bayangkan selalu dibengkokkan. Saat bermain musik dengan bagus, dibikin jadi jelek. Karena memang apa yang keluar dari otaknya dia itu, cara berpikirnya, ngomongannya dia itu menggambarkan dirinya. Yang sesungguhnya. Selalu memprovokasi. Selalu menjelek-jelekkan. Selalu mencela. Selalu mengangkat hal yang buruk. Buat teman-teman yang pertama kali masuk di video saya. Lihat di channel sebelah itu. Ya, perbandingkan kata-kata mereka. Yang katanya tuh mencerdaskan bangsa. Yang katanya bisa menipu ini VTube. Tapi dia aja kagak masuk. Ya kan? Katanya musuh investasi ilegal. Berteriak-teriak VTube. Ilegal. Tapi waktu dia bagi dan membahas suatu aplikasi snack, tidak ada izinnya. Di mana ini? Cerdas ini. Ngomong ilegal, mendukung, membagikan aplikasi yang tidak berizin. Bisa melihat balok di mata teman-temannya, tapi dia tidak melihat balok di matanya sendiri. Waktu Vplus ini 100% legal, masih dinyinyir. Ya kan? Nggak tahu lah kecerdasan mereka dari mana. Akhlaknya tuh loh. Nggak ada sopan santunnya. Itu teman-teman. Supaya lebih jelas ya. Nah, jadi buat teman-teman VTuber, berpikir rasional. Kalau VTube hadir, jangan kita menyesal dengan ngomongan-ngomongan kita yang kita keluarkan tanpa berpikir. Saya yakin VTuber, ketika VTube muncul 3.0, pasti akan Anda berubah hatinya. Iya kan? Tetapi sekarang ini adalah masa progres yang harus kita hargai. Masalah proses yang harus kita nanti.
Masa teman-teman lebih percaya kepada haters yang dari dulu tahun 2020 nyinyir? VTube aja sudah, V Plus ada aja legal, udah masih dinyinyir. Iya kan? Nggak masuk logika. Lalu seolah-olah mengatakan bahwa kita yang berbohong. Termasuk member anak-anaknya itu. Tunjukkan. Mana video saya mengatakan saya berbohong kepada Anda semua. Ya? Saya kan menyampaikan bahwa sabar, kita dalam proses. Ada sosialisasi, memang ada sosialisasi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sudah akan di-launching. Iya kan? Kita tunggu proses. Cuma mereka tidak mengerti namanya proses. Karena kalau mereka membuat rencana, itu langsung jadi. Itu mereka. Itu hebatnya mereka. Mereka seperti kayak membalikan telapak tangan. Itu ilmu mereka dia. Ya, kalau tidak jadi menggunakan cara-cara paksa. Itulah kehebatan haters, khususnya yang ada ubahnya melintang kan. Selalu membuat segala sesuatu jadi jelek. Teman-teman bisa lihat sendiri video saya. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan kepada Anda semua. Gunakan akal sehat Anda, gunakan logika Anda, ya, rasionalitas Anda gunakan teman-teman, ya, supaya kita bisa lebih cerdas. Saya Dema selalu memberkati teman-teman semua, khususnya subscriber saya. Sukses buat Anda semua.